dengan dasar-dasar Al-Quran wal Hadis tadi, dan dengan dibantu dengan data-data ilmiah dari sisi ilmu nasab, dari sisi ilmu filologi, dari sisi ilmu DNA, maka saya hari ini Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nggak boleh dibiarkan, saudara. Ya. Nah, sampai-sampai ada seorang artis dangdut pun terpengaruh. Betul. Kemudian dia ada rekamannya mengatakan, Habib Rizik minta telepon saya kepada seorang ustadz, katanya ingin menegur saya. Siapa lu? Teman-teman, seperti diketahui bahwa polemik tentang nasab sampai saat ini belum juga berhenti. Bahkan disayangkan melahirkan berbagai macam hal yang sangat tidak produktif, baik perdebatan yang tidak berujung, konflik di media sosial, diskusi yang tidak terarah. Bahkan belakangan ini kita mulai juga melihat turunan-turunan konflik di media sosial itu ke dunia nyata, sampai terlahir tindakan-tindakan yang tidak kita harapkan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, namun juga diiringi dengan ketegasan yang penuh, saya menyarankan dan menghimbau kepada seluruh pihak untuk menghentikan seluruh polemik, diskusi, perdebatan terkait dengan nasab ini, karena kita sangat menimbang dampaknya, akibatnya, dan tentu kita semua, khususnya para ulama, para kiai, para ustadz, sangat memahami tentang tuntunan agama kita. Bagaimana menghadirkan nilai-nilai keutamaan dalam menjaga kerukunan, islah, menjaga maqasid syariah yang 5 aspek itu. Dan tentu kita juga memahami untuk menyelesaikan satu persoalan ada tempat-tempatnya yang tertentu. Untuk itu, bila pun kita bagi 2 persoalan ini, ada persoalan yang terkait dengan ranah ilmiah, ada baiknya kita selesaikan dengan cara-cara yang ilmiah, sebagaimana kita telah terbiasa dengan itu semua, khususnya dalam pembahasan-pembahasan fiqih. Saya sarankan akan lebih baik bila di sini, seperti MUI menjadi wadah misalnya, wadah yang baik untuk menguji berbagai macam masalah-masalah yang diajukan, khususnya terkait dengan polemik nasab ini. Silahkan diujikan di tempat yang baik. Tentu tidak bisa disebut sebuah pemikiran yang komprehensif, apakah itu namanya tesis atau yang lainnya, kalau belum diuji. Ya, untuk itu ada baiknya hal-hal yang dipersoalkan, baik itu pihak penyoal ataupun juga yang disoal, lalu duduk di situ sebagai penengah para ulama-ulama untuk menilai dengan standar-standar keilmuan yang memang pakemnya telah kita ketahui bersama, sistematikanya juga telah disusun oleh para ulama, telah kita ketahui. Tentu membahas ilmu nasab, ya kita turunkan dengan turunan sistematika ilmu nasabnya. Bila yang disoal nasab, tentu yang dibahas dengan pendekatan ilmu nasab. Bila disoal masalah yang lain, tentu pendekatannya dengan kodifikasi ilmu-ilmu yang telah ada dan dihadirkan oleh para ulama. Nah, saya kira dengan metodologi seperti itu secara ilmiah itu sangat mudah didudukkan, sangat bisa didiskusikan, sehingga tidak menjadi liar. Setiap orang bisa bikin acara, yang satu buat podcast, yang satu membuat tayangan tertentu, sehingga benturannya terasa sampai di akar masyarakat, saling berbalas komentar yang tidak menemukan titik temu, dan ini terasa sangat mengganggu. Bila memang yang disoal ini masalah perilaku, masalah etika, tentu kita harus pisahkan. Nasab hal tersendiri, penyimpangan dari perilaku adalah hal tersendiri. Dalam pandangan Islam, nasab ini persoalan yang sangat sensitif. Mau kita melakukan pendekatan dengan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang tersambung pada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, saking sensitifnya Nabi memberikan pengingat. Jika nasab yang benar itu kemudian sengaja diputus, maka resikonya adalah kufur. Ma min rajulin idda'a, tidaklah seorang lelaki mengaku li ghairi abihi, kepada menasabkan sesuatu kepada yang bukan dari bapaknya, jalur nasabnya, fahuwa kufrun, maka dihukumi dengan kufur. Ya, jadi kalau ada seseorang yang dengan pandangan tertentu mencoba memutus nasab seseorang yang sudah valid, tercatat, terbukti,
dan ternyata nasab itu benar kemudian mencoba untuk diputus, maka resikonya kufur. Ini kan masalah. Nah, kemudian juga dalam hal yang sama ketika ada seseorang menisbatkan yang bukan kepada nasabnya, maka faliyatabawa maq'adahu minan nar. Kalau seseorang mengaku-ngaku bagian dari nasab yang bukan nasabnya, maka tempatnya juga di neraka. Nah, oleh karena itu ini persoalan yang tidak mudah. Ya, jadi jangan ditarik ke ranah kalangan masyarakat awam. Selesaikan di ranah ilmiah, ada pengujinya, ada hakimnya, ada bukti-buktinya, ada sistematikanya, sehingga tidak nanti banyak orang terjebak pada satu masalah yang ini jadi problem kemudian hari saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan bertanggung jawab kalau tiba-tiba ada orang mencaci maki nasab tertentu kemudian tidak seperti kenyataannya dan dia menghukumi terputus lalu terkena kemudian dengan ancaman hadis ini? Yang bertanggung jawab siapa? Kan jadi masalah. Nah, jadi nasab itu sangat sensitif. Dengan segala hormat ya pada isu-isu kemasyarakatan ini, MUI ini tidak boleh menjadi satu figur tunggal pada personal-personal, harus jadi figur lembaga. Ya, saya kira sebagai satu lembaga ini kami memberikan dorongan yang kuat pada isu-isu yang dirasakan sudah meresahkan, ya berpotensi konflik di masyarakat. Ada baiknya untuk bisa memanggil itu, menempatkan, membuat sebuah tim khusus untuk menjadi penilai, ya, dan didudukan untuk bisa didiskusikan dengan cara yang baik, dengan sistematika yang benar. Ini sudah tidak produktif, ya, apalagi juga sudah mulai muncul komentar dari ulama-ulama dari luar, baik yang diinfokan, membawa komentar. Ini bukan hal yang baik dari sudut pandang manapun. Maafkan saya, tidak ada maksud apapun kecuali untuk menyayangi semuanya. Saya menyayangi seluruhnya. Wali Songo saya sayangi, habaib saya sayangi, para ustadz, para kiai, semuanya. Bahkan bukan hanya orang Islam, non-Muslim pun, semua masyarakat Indonesia khususnya,